Maka kembali lagi bersama kami di Regia Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham NTWI atau Malaka Trust hubungannya, ini asuransi. Ini kita lihat ini gimana dengan laporan keuangannya. Ini kotak ketiga sudah keluar. Di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya dan direkturnya. Direktur utamanya yaitu PNJ Harijanto, kemudian untuk direkturnya ada Harjanto. Wah, ini kalau kita lihat ini hampir sama ini ya, Harjanto semua ini ya. Nama kantor mereka ada di PT Malaka di Chess Plaza, ada 7 Jalan Jenderal Sudirman. Kita lihat dulu di sini untuk apa uang kali ini dia 1 tahun penuh. Ini itu 1 tahun penuh tapi benda itu rupiah. Ini cashnya kita lihat ya. Ini cashnya ini meningkat dari 16 miliaran menjadi 31 miliaran. Deposito pun meningkat sedikit. Kemudian portofolio FFU meningkat, semua rata-rata meningkat di sini ya. Ini piutang retensi, piutangnya dia menurun sedikit. Tapi kalau di asuransi itu sebenarnya gimana bilangnya ya, piutangnya itu termasuk oke loh. Dia gak gitu terlalu berpengaruh. Kemudian untuk yang hutangnya itu pun gak gitu terlalu berpengaruh, karena dia tipenya itu dia ambil uang kemudian diputar untuk dapatkan uang lagi. Ini total asetnya pun meningkatkan dia. Ini liabilitas dan ekuitas, kita lihat di sini. Uang utang klaim dia menurun sedikit ya untuk yang pihak ketiga. Kemudian yang pihak berhasil masih dia nilainya begitu banyak. Ini kita lihat hutangnya dari 1,346 triliunan jadi 1,361 triliunan. Nah ini berarti dia kan meningkat sedikit ya. Dia meningkat sedikit walaupun gak gitu banyak. Kemudian kita lihat ekuitasnya. Nah dari 280 miliaran sekarang menjadi 330 miliaran. Jadi untuk yang asuransi itu memang sebenarnya menurut kami yang penting itu dia masih terus bisa bertahan dan ekuitasnya itu terus bertumbuh. Kalau mau kita bilang ya, debitor sekali dua pengaruh, mau tambah pun oke. Pendapatan usaha di sini kita lihat yang premi bruto ini mereka cukup besar dari ratusan miliar menjadi 1 triliunan. Kemudian ini ada beban-bebannya, beban underwriting sekitar 121 miliaran. Pokoknya di sini pendapatannya dari 42 miliaran sekarang menjadi 97 miliaran. Nah ini mereka cukup besar, apalagi yang hasil underwriting ini mereka cukup besar sih. 28 miliaran menjadi 78 miliaran. Hasil investasi mereka juga meningkat. Nah investasi kan itu ibaratnya dia sampingan lah ya. Untuk laba net total berjalan dari 12 miliaran sekarang menjadi 14 miliar 41 miliaran ini ya. Ini cukup bagus. Dan laba yang kepada entitas induk 49 miliaran. Dari 12 miliaran meningkat menjadi 49 miliaran. Ini peningkatan cukup besar sih menurut kami. Berarti dari 40 miliaran ya ini keuntungannya. Arus kas dari aktivitas operasional. Nah ini penerimaan premi, bahkan dia meningkat dari 500-an jutaan sekarang menjadi 1,1 triliunan ya bukan ya. Berarti saya pun miliaran menjadi triliunan sekarang. Ini kita lihat dewan komisarisnya. Wah ini ada penambahan nih. Untuk yang komisaris independen sekarang dari Setiawati, kemudian untuk yang direkturnya dari Cokro Lukito. Nah jadi kita lihat di sini terdapat penambahan ya untuk top manajemennya. Nah di sini entitas anaknya saya di sini. Transaksi pihak berelasi.
Ini kita skip ya. Kita cari dulu yang kasnya. Nah ini kas di bank, ini kita lihat ini kas kecil itu artinya cash on hand, baiknya yang di tangan. Mereka sudah ada 80 juta, kemarin nggak ada ya. Sekarang mereka ada 80 juta. Kemudian yang di bank kita lihat di sini 9 miliaran, sekarang menjadi 7 miliaran. Tapi kas kecil terkadang bukan cash on hand aja sih. Itu bisa jadi kas yang di kantor yang kecil atau gimana, kan ada juga yang kayak gitu ya. Nah ini lalu di sini kita lihat di sini mereka dah taruh US dollar bahkan meningkat dari 5 miliaran sekarang menjadi 19 miliaran. Nah ini ada beberapa peningkatan. Deposito berjangka yang kita lihat tadi dia mengalami peningkatan juga. Dan di sini mereka taruh di Bank Kapital Indonesia. Nah, bahkan mereka taruh di Bank Kapital Indonesia, mereka taruh cukup banyak, dari 14 miliaran menjadi 57 miliaran. Nah, memang menurut kami ya ada beberapa perusahaan yang dia takut taruh di bank-bank seperti ini kayak Bank Kapital dan lain, tapi ada juga perusahaan yang dia berani gitu ya. Ini deposito berjangka kita lihat di sini, ini ada. Nah ini mereka ada yang efek juga, ini ada obligasi dan lain-lain. Dan semua rata-rata meningkat ya ini ya. Ini kita lihat di sini. Portofolio efek. Ini piutangnya nih ya. Ini yang pihak berhasil kita lihat ini sebenarnya pihak berhasil ini pun tergolong cukup banyak ini ya. Nah dari 267 miliaran menjadi 300 miliaran. Tapi banyak PT-nya. Ini yang pihak ketiga. Pihak ketiga adalah Ruth Priscilia. Wah ini siapa nih Ruth Priscilia? Bahkan dia nilainya ini cukup besar. Ini luar biasa, dia hampir sama dengan PT-PT ini ya. Ini jumlahnya dari 342 miliaran menjadi 321 miliaran. Nah ini kita lihat, ini untuk yang piutangnya ini sebenarnya tergolong oke-oke aja ya kalau kita lihat di sini. Apalagi ini perusahaan asuransi. Ini 200 yang baru jatuh tempo 250 miliaran. Nah ini berdasarkan mata uang kita lihat di sini, ini pun gak gitu apa sih. Ini jenis asuransi. Kalau kita lihat jenis asuransi dia paling banyak tetap kebakaran. Tapi dia udah menurun ya. Kalau kita lihat di sini untuk yang apa ya? Ini kan ada piutangnya, ini ada rangka kapal, kendaraan bermotor, pengangkutan, kecelakaan, kesehatan dan lain-lain. Kesehatan bahkan dia meningkat dari 6 miliaran menjadi 9 miliaran. Piutang reasuransi, wah ini banyak sekali ini istilahnya. Berdasarkan umur. Nah ini 93 miliaran. Nah yang lebih dari 90 hari ini. Tapi pokoknya itulah, itu yang masuk kami. Kalau perusahaan asuransi itu intinya gimana perusahaannya bisa bertahan dan dia ekuitasnya terus meningkat ya. Makanya kayak itu sih intinya. Ini kita lihat dulu. Nah ini utang klaimnya. Utang klaimnya kok ada cukup apa ya, yang dia cash flow-nya agak kurang apa ya. Utang reasuransi. Kita lihat di sini ada perusahaan-perusahaannya. Ini 353 miliaran utang reasuransi.
lebih dari 2 bulan 143 miliaran. Nah ini main dia kayak gitu ya. Ini untuk yang asuransi, dia utangnya itu dia agak lama itu. Kalau misalnya untuk yang pembayarannya apa, maksudnya dia kalau dapat dapat premi. Nah ada yang masuk asuransinya kan dia gak langsung bayar, nanti kalau ada yang mau klaim baru bayar. Nah ibaratnya kayak gitu lah ya. Ini utang komisi, utang lain-lain, pihak ketiga titipan premi. Ini utang lain-lain ada juga ya. Ini bahkan ada yang baru, jasa penanganan lahan. Walaupun ada juga kayak gitu ya. Apa mau beli lahannya mereka ya? Kita lihat dulu. Modal saham. Nah, ini yang 2024 bisa dilihat di sini. Ini kepemilikannya itu paling banyak PT Batavia Posperindo Internasional. Nah, sekitar 87%-an, sisa ini agak sedikit. PT Libahi 2%-an. Nah, ini 2,7, 4,26. Oh, ini tadi PT Batavia terus menambah kepemilikan yang di sini ya. Nah, ini cukup bagus sih menurut kami, pemegang saham terbesar. Tapi menurut kalian kayak gini, kalau pemegang saham terbesarnya dia terus menambah kepemilikan, ada kemungkinan perusahaannya menjadi kurang liquid untuk yang sahamnya menjadi kurang liquid. Ini pendapatan underwriting misalnya dari sini, ini baik nih. Ada premi asuransi, pendapatan underwriting dan lain-lain, ada premi bruto, pokoknya semua asuransi ya nih ya. Jadi misalnya kalau ada yang kurang tahu, gak perlu ribet-ribet, ibaratnya tahu pendapatannya, kemudian labanya, lalu mereka utangnya itu, saya utang gak terlalu apa sih, ibaratnya mereka masih bisa gak bayar untuk hutang jangka pendeknya. Nah itu udah lebih apa sih, udah lebih dari cukup, dan ekuitasnya ada bertambah atau tidak. Nah biasanya lihat dari sana, atau lihat dari labanya juga bisa. Karena perusahaan asuransi kan rata-rata gitu-gitu aja ya. Sebenarnya orang masuk asuransi, kemudian mereka putar uangnya dan gitu-gitu aja untuk dapatkan laba. Maka itu saya kami sekian, terima kasih, saya Mustafi.